Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, yaitu hari trading ke-78. Kita ada tujuh alertnya dari Doit sampai Tins. Nanti kita akan coba ya, Bapak Ibu, kita analisa. Kita ke trading snapshot saja, Bapak Ibu ya. Hari ini kalau kita lihat IHSG-nya ditutup negatif ya, tapi kalau kita baca lagi lebih detail intraday-nya Bapak Ibu, dia memang di perbatasan ya. Jadi tertinggi dia pernah di hampir jam 11, lalu dia turun, bolak-balik positif lagi, negatif, lalu di pre-closing ada sedikit angkatan, cuman dia tidak bisa bergerak banyak hingga kita minusnya juga cuman hanya 0,17. Tetapi di sini catatan yang penting bahwa asingnya kembali net sell. Jadi kita nanti perlu selalu monitor foreign flow ya. Transaksinya 10 triliunan, ini agak kecil kalau kita lihat value transaksinya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang besarnya di mana? Lagi-lagi di BBRI, dia besar sekali 500 miliar. Kayak gorengan kali kata orang ya. Ini diguyurnya besar sekali. BBCA itu sementara yang net buy-nya tidak terlalu signifikan. Net sell-nya di all market-nya 715, 41% asing, lalu 59% lokal. Jadi kita year to date kita masih ada tersisa 2, triliun asing net buy di all market. Oke, itu dia trading snapshot-nya. Kita lanjut. Alertnya ini Bapak Ibu dari Doit ke ESA. Ya. Doit ke ESA. Ada yang lupa atau enggak ini ya? Ya, dimulai dengan adanya Doit, lalu ESA. Bapak Ibu, ESA ini sudah berapa kali ya. SMA ini ada alert, Silo buka, MBA, MBMA, dan TIN. Saham-saham ini adalah dari hasil dari machine learning Bapak Ibu. Dia mengirimkan alert secara sekuensial melalui Telegram bot. Ini dia Telegram botnya, ada di deskripsi video. Nanti kita juga bisa melakukan charting, bot chart dengan bot chart yang ada. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses robotnya. Ini Telegram channelnya Bapak Ibu, website dan sosial medianya ada di deskripsi video. Silakan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, silahkan di-subscribe dulu channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia ya. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena kita nanti akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa sahamnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Cuma nanti saya akan berikan contohnya saja step by step-nya. Oke ya, disclaimer-nya on, tayor at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Silahkan Bapak Ibu practice make perfect intinya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan contoh tutorial trading plan. Baik, kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot-nya Bapak Ibu. Seperti biasa yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya ya. Jadi saya hari ini tadi saya banyak belanja ya karena beberapa yang saya beli alert dari kemarin saya analisa, sebelumnya juga sudah berapa masuk lalu sudah naik ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita cek dulu alertnya. Langkah pertama untuk melakukan aftermarket close menggunakan Telegram bot ini adalah kita cek alert dari machine learning, dari big data analysis. Maka Bapak Ibu, di sini kita keluar dari tanggal 7 mulai Doit, ESA, SMA, ESA sudah tentu sudah beberapa kali dibahas. Lalu ada MBA, MTIN, yang lari kencang tuh Inco ya, MTEK, Bapak Ibu. PGO seperti analisa kita kemarin dia akan turun dulu, akhirnya dia turun. Oke, nanti kita akan pilih ini Bapak Ibu ya. Kita lihat juga nanti di analysis. Kita lihat dengan Rekom. Nah, ini kalau untuk yang Rekom adalah menggunakan data end of day. Biasanya dia kalau udah muncul di sini, tanggalnya sudah benar, dia tidak akan turun lagi. Karena end of day sudah selesai marketnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang tanggal 7 Mei, kita punya buka ada alertnya. Doit juga ada alert ya. MTEK kemarin. ESA kemarin. Inco kemarin nih. Wah, ini Inco mudah-mudahan bagus ya Bapak Ibu. Petanya sudah bagus. PGO sinyalnya kemarin mengatakan ya dia mau turun dulu. SMA ada alert, SSIA sign of weakness turun dulu. Tron ini tidak ada alert.
Buka ada alert, Bapak Ibu. MTech kemarin, Inco kemarin, SMA ada alert, Silo ada ya. Lalu ini silakan ini untuk press action Bapak Ibu nih, Akra, bearish engulfing, buka ada keluar lagi ya, buka menarik nih. Tapi ya main begitulah. Kalau ada alert buka juga sepertinya ya sama perusahaannya juga kayak gitu. Jadi mau gimana ya buka. Tapi secara teknikal kita bisa pelajarin. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya cepin. Elsa bullish engulfing. Elsa kemarin juga sudah ada keluar alertnya kapan ya itu? Oke, sini kita lihat Saratoga bullish engulfing, tebik Tron. Tron ini Bapak Ibu bisa analisa dia keluar di rekom, keluar di sini. MTech kemarin era ini sudah mulai hijau, SMA nih ada alertnya. Tins ada alertnya ya, nanti kita lihat. MTech era ada SMA juga ada alertnya. Inco kemarin ya Bapak Ibu ya, ini menarik sekali Inco nih. Saya sudah colek ya, colek. Mudah-mudahan dia kasih kesempatan lagi untuk masuk lebih banyak. Oke, lalu upper bank Doit, dia ada best time ESA, Inco, ada PTRO nih, ada alert semua kemarin-kemarinnya. Jadi memang yang kemarinnya masuk sekarang dia dikonfirmasi oleh Rekom. Oke, salah satu yang menarik kita lihat SCR Vibum. Nah, ini kalau dia keluar nih salah satu yang saya suka nih ya, Bapak Ibu. Buka ada ya. Buka ada alert. ESA kemarin-kemarin ada alert. Inco kemarin ada, hari ini tidak ada. RMK ini tidak ada alert. Jadi buka ya. Aduh, apa kita bahas buka saja? Oke. Saya belum punya buka Bapak Ibu ya. Jadi tapi secara teknikal dia memberikan sesuatu. Ada keluar di alert, ada keluar di tekan volume, juga direkom dia keluar. Oke. Karena ESA kemarin ya, Inco juga kemarin ya Bapak Ibu. ESA tuh hari Jumat kalau nggak salah ya. ESA hari apa ya? ESA tuh hari apa? Ini ESA tanggal 3 dia, hari Jumat berarti. Jadi dia udah keluar, Nigoto udah keluar. Jadi yang kemarin-kemarin keluar saat market turun tuh dia lagi bagus sekarang. Oke, second liner kayaknya yang bergerak ya Bapak Ibu, yang perbankan besarnya aslinya pada keluar di perbankan. Sekarang kita lihat SCR Extreme, ini untuk saham-saham apakah sudah bisa buy on weakness untuk saham-saham yang diguyur. Extreme, BBNI, Extreme, ini BBRI, BBRI belum ya, masih diguyur. GGRM, ada Extreme, bisa, kalau ini BBNI, Bapak Ibu bisa cari zona supply and demand-nya. Kalau dekat dengan demand, Bapak Ibu kita sudah bisa buy on weakness. METSI juga sudah bisa dicek kapan kita pasang buy on weakness. Oke. Wika masih ekstrim terus. Doit sudah ada alert, grid juga dia mungkin sell on strength, kita lihat juga ya, PTRO extreme grid. Oke, sekarang kita lihat SCR panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kalau ada keluar alert, lalu muncul dia berada di panic, mungkin itu disebut dengan habis panic terbitlah hope. Nah, itu biasanya bisa sudah bottoming biasanya di situ ya. Kalau dia sudah masuk ke grid atau sudah masuk ke hope, itu udah ketinggian. Oke, kita lihat di sini. Wow, ini panic semua ya Bapak Ibu. Yang keluar-keluar ini ya BBRI panic, tuh keluarnya besar. Lalu buka nih, buka mungkin habis panic terbitlah hope. Nanti kita akan bahas, coba ya, buka. Saya belum tentu beli, tapi cek dulu, siapa tahu nanti saya akan beli ya gitu. Jadi memang harus dianalisa dulu. SMA juga nih, panic, habis panic terbitlah hope mungkin. Cuman karena waktu terbatas saya tidak bisa bahas semua. Saratoga juga, Telkom masih panic ya. Tron nih, mungkin habis panic terbitlah hope karena dia muncul di rekom. SCR Hope. Kalau masuk Hope, biasanya ini sudah telat Bapak Ibu. Biasanya sudah telat kalau rotasi bintang dia di Hope. Maksudnya dia sudah lebih enak. Saya biasanya carinya di panic lah. Tapi dia harus mengarah ke Hope. Ya, ini berapa saham sudah Hope. Harapan kita dia masih bisa bergerak. Kalau Bapak Ibu sudah punya dan lihat dia mengarah ke grid, ya biarin saja dulu. Oke, sekarang kita akan bahas composite. Kita mulai dengan pembahasan composite. Bapak Ibu, composite-nya minus ya. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ini untuk melihat speedometer Fear and Greed bagaimana? Loh, kok tiba-tiba nggak mau? Oke, lama ya internetnya, kembali melama. Nah, ini Bapak Ibu, composite sekarang berada di zona netral. Artinya dia demand sama dengan supply sama kuat saat ini. Lagi kadang naik, kadang turun begitu ya. Mau naik tinggi nggak bisa karena supply-nya besar, mau turun juga ada nahan demand-nya. Kita lihat Star C0.
Jadi memang rotasi bintang ini keterbatasan data ya Bapak Ibu ya, karena dia membuatnya pakai Python. Jadi kalau Python itu nge-treat datanya memang processingnya besar, apalagi resource terbesar di server dipakai untuk big data. Jadi tidak semuanya ya, sesuai dengan yang ada di tutorial. Nah ini, waduh, kesehatan melari kencang ya. Jadi sekarang cukup volatile ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang naik, kadang turun, jadi bentuknya seperti ini. Adikstran coba mau bergerak, sekali bergerak dia naik tinggi ya, relatif terhadap komposit untuk sektoral. Jarang-jarang bentuk seperti ini, tapi bentuk seperti ini dia mendekati garis diagonal ini Bapak Ibu. Dia menyempit ya Bapak Ibu, artinya volatile dia mungkin. Kalau dia apa rentangnya kecil ya. Jadi kalau dia trennya kuat dia akan ke sana kalau trennya kuat. Ini kayaknya trennya tidak kuat, dia merapat ke garis segitiga. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Minggu ini mungkin tidak ada weekly analysis padahal sahamnya banyak karena penutupan hari Jumatnya libur. Banyak libur itu data weekly-nya berantakan. Tapi ya apa boleh buat lah ya. Jadi itu data kita harus pintar-pintar juga. Ini adalah chart weekly untuk composite. Dia katakan no supply. Kenapa no supply? Karena memang volumenya rendah. Dia katakan dia salah baca ini, volumenya low padahal bukan volume low karena masih hari Selasa. Jadi seolah-olah belum cukup supply-nya. Dia harus menunggu berapa hari lagi. Tapi yang bisa kita lihat adalah price-nya. Price-nya candle-nya hari Senin ini hari Selasa ini dia bearish Bapak Ibu, turun. Opening gap up, ada opening gap up lalu dia turun. Istilahnya adalah lower side ya. Oke, itu saja, dia masih di bawah lower downtrend. Jadi kalau pattern-nya yang berbahaya, kalau pattern ini adalah low, ini adalah high. Jadi Bapak Ibu antisipasi kemungkinan ini adalah high, ini adalah low, ya kan? Dia coba naik ke atas, ini adalah low terhadap high. Nah, kalau dia jebol 7023, boom. Ini akan untuk lower low, pattern-nya valid Bapak Ibu, kita waspada dan siap-siap untuk amankan cash lah. Selamatkan dulu. Nanti kita mau buyback di tempat yang lain lah. Pokoknya kalau nyangkut pun jangan banyak-banyak, usahakan punya cash untuk buyback gitu, supaya dapat diskon. Lalu kedua VBP dulu, VBP weekly composite. Kalau untuk composite biasanya diselesaikan weekly-nya dulu karena dia kita tidak trading ya. Ada yang minta indeks, bikin rotasi indeks Jakarta Islamic. Kita nggak trading indeks, tapi indeks ini menceritakan psikologi market. Oke, dari VBP di sini ada demand. Kita lihat ini ada demand zone, sedikit tipis ya. Ini yang menahan ini. Lalu di bawah ini ada demand zone juga, sekitar di bawah 7.000-an lah, 6.900 sekian. Ini demand zone dan ini strong ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini dia sempat turun, exit di sini, segera buyback, kita atur buy di sini. Terutama di daily-nya ada ini. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah dia turun ke bawah ya. Sekarang kita lihat VPA Composite. Oke, ini adalah chart daily ya. Ini adalah marking up Bapak Ibu. Ini cek ada gap atau tidak. Lalu kita di sini disebut dengan distribusi ya, distribution. Saat ini bahasanya distribution ya. Kenapa? Kalau ini adalah the best time for buying atau ini adalah sideway-nya, low-nya, dia sudah break. Ada gap, dia tutup. Nah, ini menarik. Dia bentuk flag ya Bapak Ibu, bendera seperti gini. Jadi tembus atas atau tembus bawah gitu. Jadi mau analisa daily-nya juga sedang begini candlenya. Volumenya rata-rata air saja. Walaupun dia katakan above average, tapi ini rata-rata air. Trennya juga tidak ada. Ini tidak ada tren, no trennya Bapak Ibu lihat. Immediate trennya tidak ada, minute trennya, major trennya juga tidak ada. Artinya kita masih wait and see lah. Kalau mau trading main cepat atau switching ke second liner. Sekarang second liner yang banyak-banyak bergerak. Yang BBCA, BBRI, Telkom itu diguyur semua. Oke, sekarang kita tadi apa yang mau bahas ya? Ada mulai doit ya.
Atau beginilah, semuanya kita bahas singkat saja lah ya Bapak Ibu ya. Dari Doit ya, kita lihat alert Doit biar cepat. Alert Doit. Doit, Bapak dan Ibu, ini semuanya akan kita bikin analisa singkat. Doit dia tidak fresh, tanggal 26 Doitnya sudah keluar. Kita lihat dengan Speedo Doit. Nanti yang weekly Bapak Ibu analisa sendiri ya Bapak Ibu. Tetap harus dari weekly baru ke daily. Oke, extreme grid ya, Doit extreme grid artinya perlu waspada. Kita cek chartnya apakah dia sudah menyentuh zona supply. Kalau ada supply perlu mungkin exit dulu sebagian kalau besok kira-kira tidak mampu menguat. Oke, kita lihat Star Doit. Saya akan bahas semuanya langsung singkat saja biar cepat. Tapi perlu melihat foreign flow. Rotasi bintang di Doit. Doit menguat ya. Jadi dia malah ke kanan Bapak Ibu. Artinya power price-nya menguat dan terjadi akselerasi antar bintang relatif terhadap komposit. Kompositnya perlu kalimat relatif karena supaya kita ingat bahwa ISG minus 0,17 ya. Jadi minus. Jadi dia tampaknya semakin berakselerasi atau semakin kuat. Kita lihat ada weekly-nya nggak? W Star Doit. Karena kalau sudah di zona grid pilihannya ya let profit run, biarkan saja kalau dari sini ya. Oh iya, sini weekly-nya juga ke kanan terus nih. Ini sangat kuat ya Doit ya Bapak Ibu. Kalau nggak mau selling strength juga nanti kita lihat di price and volume. Waduh, lupa saya tadi. Tapi tidak apa-apa lah. Saya lupa PCM dan VVM, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan lihat VPA weekly, VPA composite. VPA Doit ya. Nanti VPA Doit. Bapak Ibu cek weekly-nya ya pakai VPA W. Ini supaya tidak berlama-lama juga. Wih, dia kencang ya. Sorry, saya harus buka weekly-nya, VPA weekly Doit. Karena nggak kelihatan. Oke, kita buka weekly-nya dulu. Tadi saya pikir nggak usah pakai weekly. Karena struktur wake up-nya cantik sekali nih. Oh iya, karena kalau nggak lihat weekly, kita nggak akan ketahuan bahwa nanti ini ada ini ya Bapak Ibu ya. Sekarang dia coba tembus nih. Nanti di sini ada supply pasti. VBP-nya pakai sell. Jadi panjang lah, nggak apa-apa lah. VBP weekly Doit. Karena ada supply di weekly-nya, itu yang akan di-retest sekali lagi. Ya, ini maksud saya di sini kita punya supply nih. Ya, ini supply atau inilah, ya. Retest. Jadi zona supply itu ada di sana. Dia akan retest ini dulu tapi sebelah sana yang di sini nih ada berapa weekly orang nyangkut. Tapi ini dulu yang akan di break lah. Dia lagi mau ngetes supply yang di sini. Dia tes ke atas, supply-nya ada sedikit masuk. 1, 2, 3, 4 akan sehat kalau dia turun. Baru jebol ke atas. Kalau naik terus itu berbahaya. Karena dia sudah ekstrim ya. Oke, kalau di daily-nya nggak kelihatan. Tadi makanya saya langsung minta ini karena ke daily dia tertutup. Nggak kelihatan ujung di sini, ujung belakangnya lagi apa. Jadi ini adalah disebut marking down. Ini disebut akumulasi. Ini disebut dengan marking up. Jadi di sini ada semacam spring, dia test double bottom. Sekarang kita lihat foreign flow-nya. Ini adalah foreign flow asing untuk Doit. Sahamnya naiknya kencang. Apakah asing di Doit ini kencang juga? Oke, ini adalah chart foreign flow untuk Doit. Bapak Ibu bisa lihat rata-rata saja ya dia di atas. Belakangan ini memang asing mulai masuk. Ini kita lihat asingnya mulai akumulasi. Dalam hari ini asingnya 5 miliar, dalam 5 hari 8,4 miliar, dalam 20 hari 19 miliar, baru turun sedikit ya dalam sehari. Jadi sebelumnya sehari itu ada akumulasi, distribusi, baru mau ada akumulasi dalam 20 hari terakhir. Begitu cara bacanya Bapak Ibu, ini yang besar juga. Ya, ini ada merah sedikit yang untuk mereduce. Mungkin dia kalau turun kita buy-nya di sini ya. Ini ada rally base, rally top untuk naik. Oke, itu foreign flow-nya. Kita lanjut ke saham yang lainnya biar cepat. Setelah Doit ESA, ini juga harus naik tinggi Bapak Ibu. Alert
ESA. ESA hari Jumat dia sudah keluar. Ya, Bapak Ibu, kita bahas juga di situ saya ingat. Sekarang keluar lagi. Jadi ESA ini keluar terus harinya udah naik tinggi. Tinggal let profit run saja nih. Kalau nanti mendekat zona demand mau profit taking juga bisa. Tergantung Bapak Ibu trading plan-nya dari awal seperti apa. Kita lihat dengan Speedo ESA. ESA berada di zona grid, artinya untuk ESA demand-nya lebih besar daripada supply. Nanti kita cek chart price-nya apakah masih bisa naik. Oke, setelah itu kita mari lihat star ESA. Rotasi bintang ya untuk ESA. ESA terlihat menguat, melemah, menguat gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang dia ini kalau begini memang harus lihat weekly-nya. Star ESA. Karena kalau lihat daily-nya dia nggak bergerak kemana-mana. Nah, ini weekly baru kita kelihatannya Bapak Ibu. Di weekly-nya memang kelihatan ESA bergerak di zona grid terus menguat, menguat, menguat. Ini yang menunjukkan bahwa ESA ini bergeraknya panjang. Nanti Bapak Ibu lihat chart weekly-nya ya Bapak Ibu. Karena rotasi bintang menunjukkan dia validnya di weekly. Berikutnya kita akan lihat VPA ESA. Supaya saya cat daily-nya saja. ESA juga sudah cantik ya untuk struktur Wyckoff-nya. Bapak Ibu, ini high low ini disebut dengan fase marking down. Ini disebut dengan fase accumulation. Ini disebut dengan fase marking up. Ini teoretik banget ya. Di sini ada spring. Ini kalau di workshop nih bisa saya berikan jadi contoh ini Bapak Ibu. Ini the best time for buying, second chance to buy. Bisa di sini ya. Ini break, the best time for baru dia bentuk low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high, gitu terus. Ya, nanti ceknya di weekly. Sekarang saya mau lihat foreign flow, PIF, ESA. Untuk foreign flow untuk ESA ini penting sekarang kita memperhatikan asing karena kalau kayak beberapa bank ya asingnya keluar, sahamnya tuh diguyur benar-benar jatuh. Oke, ini adalah ESA hari ini dia asingnya net buy, Bapak Ibu, dan dia break upper downtrend ya. Asing ini masuk 5,7 miliar. Dan kemarin jadi 1,77 dalam 20 hari asingnya masih net sell ya. Kita lihat di sini asingnya net sell. Dalam sehari sebenarnya dia akumulasi, Bapak Ibu. Jadi asingnya memang tampaknya hari ini dia masuk kembali ke ESA. Oke. Kita lanjut dengan saham lainnya. Salah ketik. Setelah ESA, SMA. Ini SMA menarik juga nih. Karena MTEK-nya bergerak luar biasa ya. Kita lihat dengan alert SCMA. Yang Piala Dunia, yang menang besar di itu RCTI ya. Timnas U23. Oke, dia ini fresh. Setelah sekian lama SMA tenggelam, akhirnya hari ini muncul lagi. Ini fresh ya Bapak Ibu. Fresh, mudah-mudahan dia bottoming juga. Kita lihat dengan Speedo SCMA. Apakah di mana posisi? Oke, jadi Fear and Greed Speedometer untuk mengukur Fear and Greed dari saham SMA ini dia terukur di zona greed ya. Artinya saat ini demand di SMA itu lebih besar daripada supply. Kalau dia terus masuk demand-nya pelan-pelan, maka harganya akan naik slow gitu ya. Kalau nanti terlalu mendadak, tiba-tiba terlalu ekstrim, maka dia langsung bisa lompat ekstrim greed. Oke, ini posisinya sekarang kita lihat dengan star SMA, ada rotasi bintang. Ini yang menarik SMA ya Bapak Ibu. SMA ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia masih di panik ya. Jadi mungkin menarik untuk masuk SMA karena tadi direkom juga banyak. Lihat jarak antar bintangnya akselerasi saat kompositnya minus ditutup minus, tapi cyclicalnya menurun. Selain itu MTEK juga sentimennya saya belum tahu Bapak Ibu kalau SMA ini ada informasi apa nanti Bapak Ibu silahkan di post aja apa yang terjadi dengan SMA dia terjadi akselerasi. Kalau dia sekarang memang panik ya Bapak Ibu. Maka
tapi dia arahnya ke hope. Ini yang disebut habis panic. Panic terbitlah hope ya. Dia masih panic memang. Kalau Bapak Ibu beli di grid itu ketinggian kayak doit ya, pas di panic zona segitiga inilah, itu kita mudah-mudahan bottoming dia. Oke ya, nanti kita lihat analisanya. Kalau W-star, mungkin saya akan lebih tertarik untuk melihat SMA. Nggak tahu saham yang lainnya, belum dicek juga. Oke, kalau di chart weekly-nya juga ada penguatan. Dia fear, Bapak Ibu. Tapi lihat ini, di pembelokan ini artinya demand-nya masuk, power price-nya masuk. Mungkin dia akan senggol sedikit, baru dia bergerak. Ini weekly-nya, walaupun masih di fear, tapi sudah ada penguatan. Jadi memang tampaknya menarik SCMA ini. Oke, kita lihat dengan VPA SCMA. Bapak Ibu nanti bisa lakukan detail ya. Weekly SCMA, saya lihat. Karena tertarik saya ya. Iya, dia bottoming ya, Bapak Ibu. Ini bottoming nih, ya. Dia udah turun dalam ini. Ini sempat ada sideway, ternyata dia turun. Kalau di monthly-nya ini semacam spring ini, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi 4 candle turun di monthly-nya jadi 1 candle untuk naik ke atas mudah-mudahan. Nanti kalau tapi di daily-nya dia akan membentuk satu struktur. Oke, itu dia di daily-nya ya, Bapak Ibu. Akan membentuk satu struktur. Jadi itu weekly-nya kita lihat VPA SCMA. Oke, ini SCMA Bapak Ibu, sinyalnya FO to rise bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya juga wide. Jadi dia ini taruhlah ambillah garis di sini ya Bapak Ibu. Jadi dia bergerak begini nih, memang agak kurvanya agak-agak ini. Nanti kita kena ke atas mungkin. Saya nggak tahu apakah akan ada handle-nya. Kurang melengkung ya, tapi di sini sudah ada sinyal. Waktu itu kalau nggak salah ada alert juga di sini. Nggak ada ya, dia fresh ya Bapak Ibu. Di sini dia ada sinyal untuk buy, dia naik ke atas, low. Jadi patternnya sudah mulai jalan ya. Ini adalah low, ini adalah high. Ya, ini high, ya ini high low, ini higher high. Bisa high ini dia tes tapi tidak close, dia turun ke bawah, high terhadap low, nanti dia turun lagi. Atau dia naik dulu, baru turun, bentuk high terhadap low. Jadi seperti itu, mudah-mudahan. Sampai di atas ini kita ketemu akan ada demand zone. Kita cek dengan demand-nya. VBP SMA. Demand-nya, supply-nya, maaf. Ini supply-nya kuat sekali. Artinya ini banyak yang nyangkut di sekitar harga segini nih Bapak Ibu. Ini supply daily-nya ya, supply. Sekarang menjadi supply. Sell mother candle di sini. Kalau tinggi target jual kita bikin di sini lah. Tapi ini zona ini orang nyangkut semua. Yang beli di harga 160 saat ini dia nyangkut. Nggak tahu dia averaging down ya. Tapi yang ini ada transaksi dia berpindah tangan itu akan menjadi zona supply yang kuat, strong supply. Jadi mungkin dia masih tetap naik, baru di sini dia turun. Nah, gitu kita belum tahu, makanya tadi saya tarik di sinilah supaya kita tahu. Di atasnya ada supply zone ya, itu penting. Tapi kita cek dulu sekali lagi dengan PIF-nya. PIF SCMA. Tapi turunnya sudah bottoming saya rasa ini, Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu apakah besok dia akan retest sekali lagi untuk Nilo. Tidak disupport asingnya kecil saja 0,2. Ini tidak mungkin asing tidak main ya Bapak Ibu. Jadi besok mudah-mudahan kalau dia retest, nggak tahu dia bisa aja retest membentuk double bottom. Kalau terjadi double bottom juga berarti dia sudah bottom itu. Sekarang dia rotasi bintang, dia bergerak dari panic menuju hope. Oke, berikutnya adalah Silo ya. Ini SMA Silo. Alert Silo. Silo fresh juga nih. Wah, tidak pernah jarang-jarang ada alert Silo. Kita lihat dengan Speedo Silo. Nanti kalau berminat Silo silahkan dianalisa detail ya. Detailnya seperti apa? Contoh yang lainnya ada. Ini karena ada 7 Bapak Ibu. Silo ini grid, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Silo. Jadi saya biasanya screening nanti habis bikin video ini baru saya lakukan analisa detail. Mungkin SMA bisa saya lihat lebih detail, buka bisa saya lihat nanti lebih detail dan berapa yang muncul lah yang diledakan volume juga.
Silo, Bapak Ibu, Silo dia menguat, tapi dia sudah zona grid. Ya, Bapak Ibu, cek apakah di weekly-nya dia masih berada di panic mengarah ke hope. Kalau di weekly-nya berada di panic menuju hope, berarti mainnya di weekly, biarkan aja daily masuk ke grid. Oke, kita lihat dengan VPA Silo. Aduh, Silo ini nggak suka saya lihat chartnya, patternnya nggak kelihatan juga nih. Ini ada begini-beginian nih, data yang ada begini-beginian nih agak susah ya Bapak Ibu. Volumenya, lihat sinyalnya, demo indicate strength, volumenya besar, wide, tapi dia close-nya mid. Kita lihat asingnya ya. Saya tidak terlalu serk dengan alert Silo ini. Kita lihat dengan PIF, mungkin ada asing. Unlikely ya, jadi saya biasanya kalau ada pattern seperti Silo, walaupun dia alert robot, kurang terlalu berminat. Oh, asingnya ya. Asingnya yang besar di Silo, Bapak Ibu. Lihat Silo ini, lihat dia tidak berkorelasi ya. Ini asing akumulasi sampai atas, sahamnya naik sedikit baru turun ya. Saat dia asing akumulasi malah sahamnya turun. Dia sahamnya turun, ini juga ada naik sedikit. Nah, ini sideways. Sekarang sahamnya masuk, dia naik tinggi. Masuk hari ini 5,4 miliar. Tidak terlalu oke. Kalau saya sih tidak terlalu suka patternnya Bapak Ibu. Kita cari aja saham yang lain. Mungkin ada yang lebih menarik dari Silo. Buka. Nah, buka menarik nih. Ledakan volume juga dia. Kita lihat alert buka. Suka nggak suka dia ada ledakan volume. Alert fresh dia. Oh, ini sekali alert hilang gitu ya. Mungkin kita perlu berhati-hati. Kita mulai dengan Speedo buka. Buka ini masih berada di zona fear. Mungkin kemarin sudah ekstrim dia Bapak Ibu. Sekarang demandnya masuk baru pindah ke atas. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ini supply-nya masih besar ya. Tapi kita lihat chartnya. Berarti bottom juga dia mungkin nih. Berada di bottom, sudah fear dari kemarin. Kita lihat. Kita lihat dengan star. Buka. Kalau dari rotasi bintangnya, buka ini memang bergerak panik sampai kemarin panik. Tapi kemarin itu sudah ada jarak bintangnya memendek. Jadi kemarin itu sudah terjadi, sudah mulai ada yang menahan, demand-nya mulai masuk. Dan dia disebut dengan deselerasi ya. Jadi perlambatan dari kepanikan. Nah sekarang ini baru menguat, bergerak. Nah ini kalau dia bergerak besok tambah 1 bintang, maka itu disebut dengan habis panik terbitlah hope. Kita monitor terus. Kalau dia crossing garis ini, di situ kita udah mulai bisa beli. Di sini bisa juga beli kalau di chart price volume-nya menunjukkan boleh beli dengan buy on weakness asal stop loss-nya kelihatan. Menarik juga nih buka. Buka SMA tadi menarik ya. Kita lihat VPA. Buka. Kita lihat chart price dan volume. Belinya harus buka chart price dan volume. Oh ya, bottoming dia Bapak Ibu. Ini seperti SMA tadi. Turun terus ya. Ini adalah point of supply. Ini ada gap sedikit yang kalau nggak salah nanti bisa dicek. Dia volumenya sangat besar. Ledakan volume. Strength in returning after downturn. Jadi yang mengatakan ada penguatan. Dan patternnya sudah hampir terbentuk nih. High volume, add strength. Jadi volume yang besar. Stopping volume. Sinyalnya stopping volume Bapak Ibu. Silahkan tonton tutorial VSA. Jadi dia untuk stopping volume sudah memberikan sinyal. Lalu terakhirnya adalah biasanya ini adalah end of bearish market. Jadi memang rotasi bintangnya tadi kelihatan sudah ada penguatan. Sekarang dia seperti bottoming ya. Ini sudah bottoming. Ini disebut dengan selling climax. Ini auto reaction. Ini maka dia akan turun memberikan secondary test. Yang penting dia tidak close di bawah 114. Maka dia akan naik ke atas. Maka kita punya pattern. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Nanti high high. Jadi ini bisa jaga atas ya Bapak Ibu. Stop lossnya kelihatan di 114. Stop loss sama dengan 114 kurang 2 tick berarti 112. Jadi kalau dia mau bottoming, kita buy on weakness di sini sampai 114. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, karena mudah-mudahan dia membentuk double bottom langsung dia naik. Atau high low. Low high, high terhadap low, maka dia bentuk pattern high high. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow dari buka. Apakah buka yang masuk asing ke buka? Ternyata tidak.
Ternyata asingnya jualan terus. Lihat, ya ini nggak kemana-mana, asingnya sedikit saja. Ini ada akumulasi besar, sahamnya nggak bergerak kemana-mana. Lalu dia turun, asingnya malah ada buy, baru dia ikutan turun, menyesal dia mungkin buy. Ini ada naik sedikit, baru dia turun. Tidak terlalu berkorelasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini juga besar sekali hari ini masuk ya dibandingkan dengan rata-rata. Kita lihat DOM-nya. DOM buka. Dominasi rasio buka, kita mau lihat asing versus lokal. Waduh, besar juga, lumayan besar ya. Asingnya besar ya. Memang ya pasang stop loss lah Bapak Ibu. Besar ya, soalnya asingnya di atas 20%. Oke. Di atas 20%, kalau kita belajar marketing bisa menguasai market 20% ya besar. Kita lihat dengan sekarang MBMA, Merdeka Baterai. Saya jarang pegang ini. Oh, sudah ada alert berkali-kali juga dia Bapak Ibu. Jadi tanggal 7 ini dia keluar, dengan 423 kemarin ada. Ini tidak fresh ini. Freshnya kemarin tanggal 4 bulan 4. Jadi sudah naik 3 kali alert berurutan lebih dari dalam kurun rentang 1 bulan ada alert. Sekarang kita lihat dengan Speedo, Merdeka Baterai, MBMA. Merdeka Baterai berada di zona netral, Bapak Ibu. Ini adalah supply-nya saat ini berada dengan demand-nya sama, ya gitu. Sama kuat artinya. Oke, dari rotasi bintang dia tampak menguat Bapak Ibu, dia berada di sini, dia sudah masuk ke zona grid, sementara sektor basicnya melemah ya. Ini MBMA, jadi melemah relatif terhadap komposit, sekarang dia menguat. Kita lihat aja langsung ke chart price dan volumenya. MBMA, Merdeka Baterai, chart VPA. Oh, bottom dia ya. Kalau di weekly nih kayaknya dia bentuk pola, ini adalah marking up ya Bapak Ibu. Ya, kalau ini high low, high bottoming kita 482, 480 ini adalah bottom. Kita lihat weekly-nya kalau begini. VPA weekly MBMA. Aduh, baru IPO dia berarti ya. Tahun lalu. Tahun berapa? Iya, tahun lalu ya, 2023. Ya, bottomnya 476 Bapak Ibu. Ya, kalau dari weekly-nya ya zona ini jadi acuan Bapak Ibu. High, low. Jadi sepertinya bottom ya. High, ini adalah low, ini adalah low, ini adalah high, ini high low. Nah, kita nggak tahu nih apa kalau dia high atau ini adalah high, low, low terhadap high, kalau dia turun ke bawah menjadi low. Jadi kalau di weekly-nya kelihatan seperti itu. Kita lihat dengan foreign flow. PIF MBMA, asingnya support nggak ya di sini foreign flow-nya. Berikutnya kita cek ini chart foreign flow untuk Merdeka Baterai, MBMA. Sayangnya trennya kelihatan menurun ya. Tapi ada korelasi Bapak Ibu, lihat. Asingnya keluar ya. Ke bawah ini artinya merah-merah ini net sell lah. Ini sahamnya turun. Lalu ada asing masuk sedikit, sahamnya naik. Ini saham diguyur oleh asing ya, besar, sahamnya turun nih. Ya, lalu ada masuk sedikit, dia turun lagi. Ada korelasi, bottomnya kelihatannya ini menarik. Karena saya belum pernah pegang. Kalau mau iseng mungkin bisa buy on weakness ini Bapak Ibu ya. Kita stop loss yang kelihatan. Jangan banyak-banyak lah menurut saya. Oke, terakhir adalah TIN kalau tidak salah. Nah, TIN ini semenjak kasus di kejaksaan ya, suaminya Sandra Dewi atau Dewi Sandra, maaf ya. Yang Bangka itu sahamnya terbongkar, jadi mungkin korupsinya dipelorotin, tinsnya sudah ini ya terbongkar ya, mungkin sentimennya jadi baik, nggak tahu ini. Tapi yang pasti demandnya masuk ini. Kalau ada alert robot, dia tidak bohong kalau data. Oke, kita lihat dengan alert tins. Sejak kapan alert tins sudah muncul? Sepertinya sudah. Oke, kemarin bulan 4 ada terus alert. Ini sebenarnya dari bulan 2, Bapak Ibu, bulan 2 sudah keluar terus tin. Kita lihat dengan
Speedo, Teens. Kalau alert begini kayaknya udah naik tinggi nih. Karena setiap bulan dia ada, bulan Maret ada, Februari ini freshnya di sini. Oh, netral. Posisi sekarang dia berada di zona netral. Teens. Ini kalau rotasi bintang untuk weekly untuk tin dia sudah masuk ke zona grid ya Bapak Ibu. Weekly-nya ini, weekly. Oke, mungkin dia sudah naik tinggi nih. Kita lihat VPA weekly tins, nggak apa-apa kita tambah. Oh, ini ada kok langsung ketik tua ya. Ya, kalau dari weekly tinnya dari harga 2000 ini kasus tiba-tiba ya macam-macam itulah. Ternyata terbongkar juga ya kejahatan itu Bapak Ibu. Bottoming 520. High, low, higher high, higher low, higher high gitu mungkin bergerak ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek demand-nya, targetnya bisa pakai VBP. Tinnya VBP weekly tins. Jadi panjang sedikit tin. Saya mau lihat demand. Oh, di sini Bapak Ibu. Ini targetnya ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat ini sell mother candle. Kalau kita mau targetan di sini jadi target. Ini sell mother candle. Jadi weekly-nya bisa target jual di situ. Jual 20%, 30%. Kita lihat dengan VPA tins. Iya, dia mulai bergerak lagi naik. High, low, higher high, higher low, higher high. Benar-benar jebol ya 1095 sampai target weekly-nya tadi. Kita lihat dengan PIV asing, PIV tins. Membentuk pattern ini Bapak Ibu. Ya, tidak bohong ini volumenya juga mulai di sini ya. Volumenya tidak bohong. Asingnya juga mulai menggeliat naik turun keluar masuk. Hari ini asing di tins masuk 357 miliar dalam 5 hari tetapi net sell 2,8 dalam 20 hari tetap masih net buy, dalam 60 hari cuma 6,5 net buy, dalam 1 hari kita masih net sell di tins. Intinya kita lihat ini perubahannya tidak bohong nih. Asingnya mulai keluar masuk. Di sini juga. Ya, jadi kalau kita lihat chart VPA memang terjadi sesuatu volume yang besar hingga kenaikan ini valid. Tins. Oke, itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lengkap-lengkap karena akan panjang waktunya, capek juga ini. Udah kepanjangan juga. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.